Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zindi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang cara memahami komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk mengembangkan bakat dan kepribadiannya, manusia harus berhubungan dengan orang lain. Untuk berhubungan, ia harus dapat berkomunikasi. Selanjutnya adalah definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Murphy, beliau mengatakan komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain. Dan yang kedua, Harwood mengatakan komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk membangkitkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. Dan yang ketiga, Hofland mengatakan komunikasi merupakan proses di mana seseorang atau komunikator mengirimkan stimuli atau biasanya dengan simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Jadi di sini saya menyimpulkan komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan, penyampaian, warta, berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak, seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Dan komunikasi bisnis juga komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, konteks komunikasi, yaitu konteks yang dimaksud ialah ketika komunikator melakukan komunikasi dengan komunikan dalam situasi tertentu. Konteks ini dapat berupa lingkungan, latar belakang sosial, budaya, waktu, dan elemen lainnya. Yang kedua, aspek kejelasan, yaitu aspek kejelasan berarti bahwa pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh komunikan. Hal ini penting agar komunikan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang ketiga, aspek muatan, yaitu aspek muatan berarti bahwa isi pesan yang disampaikan harus relevan dan berisi informasi yang berguna. Hal ini penting agar komunikan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah proses komunikasi menurut Thiel dan Boff dalam Business Communication Today. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Artinya, pengirim memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Artinya, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan yang dapat dimengerti. Ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Artinya, pengirim menyampaikan pesan melalui berbagai saluran. Yang keempat, penerima menerima pesan. Artinya, penerima pesan menerima pesan yang disampaikan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Artinya, penerima menafsirkan pesan dan memahami pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Artinya, penerima memberikan tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim untuk memastikan efektivitas pesan. Di sini saya memiliki contoh cara proses berkomunikasi. Berdasarkan pada gambar atau bagan proses komunikasi tersebut, suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandingkan encoding ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan pertama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali decoding menjadi bahasa yang bisa dimengerti sesuai dengan pikiran penerima, sehingga menjadi pesan yang diharapkan, perceived message, hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi, yakni supaya tindakan ataupun perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, makna suatu pesan dipengaruhi bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai ketentuannya. Oleh sebab itu, tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya,
individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan. Dalam kaitan ini, sering digunakan konsep kegaduhan atau noise untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran, penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur-unsur atau elemen proses komunikasi berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah bentuk dasar komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal seperti kata-kata, ucapan, dan tulisan. Contoh komunikasi verbal meliputi 1. Wawancara langsung atau telepon, artinya pembicaraan langsung atau melalui telepon. Yang kedua, rapat atau pertemuan, artinya pembicaraan dalam rapat atau pertemuan. Yang ketiga, surat dan memo, artinya surat dan memo yang dikirimkan melalui pos atau email. Yang keempat, laporan dan proposal, artinya laporan keuangan, laporan penjualan, dan proposal bisnis. Dan yang kelima, email dan pesan suara, artinya email dan pesan suara melalui voicemail. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang tidak berupa kata-kata atau suara. Orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan seseorang, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan lainnya. Contohnya seperti menggentarkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, simbol dilarang merokok dipasang di ruang tamu, atau asbak ditaruh di atas meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi nonverbal. Yang pertama, penting terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan atau kejujuran, serta sifatnya yang efisien. Dan yang kedua, dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran si pengirim pesan. Apa sih tujuan komunikasi nonverbal? Di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi nonverbal menurut Till dan Bob dalam Excellence in Business Communication. Yang pertama, memberikan informasi, artinya komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan secara verbal. Yang kedua, mengatur alur percakapan, artinya komunikasi nonverbal dapat mengatur alur percakapan dan mengarahkan arah percakapan. Dan yang ketiga, mengekspresikan emosi. Komunikasi nonverbal dapat mengekspresikan emosi dan perasaan seseorang. Yang keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan verbal. Artinya, komunikasi nonverbal dapat memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan verbal. Yang kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Artinya, komunikasi nonverbal dapat mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang keenam, mempermudah tugas khusus. Artinya, komunikasi nonverbal dapat mempermudah tugas khusus seperti memberikan contoh cara mengayun tongkat golf yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan tentang memahami business communication. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda selama ini. Saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi Anda. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi informasi dan berdiskusi dengan Anda. Semoga kita dapat terus berbagi pengetahuan dan meningkatkan kemampuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.